Mohon maaf Pak Victor, saya mengganggu waktunya. Iya, enggak apa-apa sih Pak. Saya juga pas jam kosong Pak ini Pak, kebetulan. Tidak ada jam ngajar Pak? Ada nanti Pak, jam ke 56. Oh Pas gitu. dia mengajar di kelas 7G Pak. Oh, ini Pak, kebetulan saya kan ada tugas aksinya di modul 2.3. Iya. Seperti yang Pak Victor ketahui, saya kan dalam program guru penggerak ini banyak tugas-tugas ini Pak. Iya Pak. Nah salah satunya ini di modul 2.3 itu saya harus melakukan supervisi akademik Iya. dan melakukan coaching terhadap teman sejawat. Iya. Nah ini mulai kemarin saya berpikir kalau tidak keberatan, rencana itu ingin mensupervisi Pak Victor. Kira-kira ada keberatan gitu? Oh, tidak apa-apa Pak, saya tambah senang ini. Soalnya saya juga masih bingung terkait IKM Pak. Oh, Pak Victor nanti ngajar kelas 7 ya Pak? Iya, kelas 7 Pak. Iya. Berarti Pak Victor tidak keberatan ya Pak ya? Udah Pak, saya malah senang Pak ini Pak. Iya, iya. Bisa memberikan apa Pak ya, masukan dan saran terhadap pembelajaran saya di kelas. Iya, Itu Pak. Nah kalau boleh tahu Pak, besok itu Bapak mengajar materi apa, tujuan pembelajarannya itu pas apa itu Pak? Kalau di jadwal saya Pak, anak-anak itu sudah sampai di bab 2 Pak. Besok insya Allah saya akan mengajar perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, materi yang menarik sekali. Terus tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajarannya siswa dapat membedakan Pak antara perubahan amandemen pertama itu apa yang diubah, yang kedua itu apa yang diubah pada waktu rapat MPR itu Pak. Oh iya, Iya. iya materi yang menarik itu Pak sebenarnya Iya. bagi siswa. Nah rencana begini Pak, yang ingin dikembangkan dalam hal ini pada saat saya mensupervisi dengan ini, kira-kira di bagian apa ini? Kalau yang itu Pak ya, siswa itu rencananya akan saya diferensiasikan. Oh Nah, itu luar biasa Pak. Itu Pak ya. Iya, iya memang di kurikulum Merdeka di sini kan salah satu ciri khasnya itu adalah Diferensiasi. diferensiasi. Iya, iya. Iya itu Pak. Oke, Pak. Nah selama Pak Victor itu mengajar sudah di kelas 7, dalam kaitannya dengan strategi yang sudah disiapkan ini untuk apa tercapainya pembelajaran yang berdiferensiasi itu seperti apa? Nah itu Pak, saya masih bingung itu Pak. Oh, gitu. Iya, saya belum tahu Pak ya diferensiasi yang di dalam kelas itu gimana Pak ya. Saya selama ini ngajarnya masih saya samakan Pak itu Pak, siswa-siswa itu. Enggak saya diferensiasikan. Oh, tapi Ya. kan minimal ini kan ngajar kelas 7 kan juga sudah mengikuti beberapa informasi kan Pak. Oh Ya, kalau secara definitif kan Pak Victor pasti bisa. Oh, iya, iya. Artinya kan ya. diferensiasi di situ ada variasi-variasi. Iya, iya, ya. Pak. Saya selama ini hanya diproses Pak. Diproses itu kan ada yang apa, mengamati video sama ceramah saya Pak Mas ya. Iya. Gitu. Jadi anak-anak saya suruh amati video terus saya ceramah Pak. Diferensiasinya saya cuma itu saja yang saya lakukan. Iya, baik. Jadi besok jam berapa? Jam ke 56. Jam 56. Jadi Pak Victor bersedia dan siap gitu Pak ya? Ya, siap. Seperti Ya. kita sepakat gitu Pak ya? Ya, saya tunggu Pak. Oke. Jelas. Gitu. Makasih sebelumnya. Ya, sama-sama, Pak. Makasih. Ya. Sudah Pak, saya mohon maaf Pak. Gini. Terima kasih. Saya juga mau mengerjakan ini Pak. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pelajaran PPKN kelas 7G. Oke anak-anak, untuk memulai pelajaran marilah kita mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan berdoa tadi diharapkan kamu bisa berkonsentrasi belajar lebih baik lagi. Oke anak-anak, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Tidak. Sakit? Ya. Sakit apa?
Yang lain hadir semuanya? Alhamdulillah. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dibuka buku LKS-nya halaman 110. Pelajaran kita hari ini adalah mengetahui perubahan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja yang diamandemen, kemudian hasilnya apa saja. Tuh. Kalau sudah dibuka halaman 34, kita baca bersama nanti ya. Tapi sebelumnya ini, apa sih itu amandemen? Tulisannya bukan amandemen, bukan AMA, tapi amen, pakai huruf E. Amandemen itu yang benar. Sesuai di buku LKS kamu, tulisannya kan amandemen, bukan amandemen. Amandemen itu perubahan. Contohnya seperti ini. Oh, waktu kamu di SD itu seragamnya apa? Merah. Ya. Pakai dasi warnanya? Nah, kemudian kalau sudah lulus SD naik ke SMP. Apakah di SMP seragamnya sama? Mau kamu seragaman putih merah lagi? Kenapa? Angkat tangan juga kenapa? Ada yang berani? Kenapa nggak mau pakai putih merah lagi? Kayak anak-anak tadi waktu LBK itu, tahu kan? Kenapa? Bosen. Karena kecil. Satu lagi, malu. Oke, jadi perubahan itu perlu atau tidak? Perlu. Maksudnya perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, perubahan. Terus lagi, mungkin saya pernah bilang lagi waktu mengumpulkan tugas. Nah, antara SD dengan SMP sama atau beda? Beda. Itu saya berkomentar di tiap kelas. Itu kalau kebiasaan kamu 940. Dulu namanya tetap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baru pada tahun 1999 di amandemen atau diubah. Berarti berapa tahun? 1945 sampai 1999. Berapa tahun? Berapa? Dihitung Pak? 45, 54 tahun. Baru setelah Indonesia merdeka, selama 54 tahun itu diubah. 54 tahun itu sekitar setengah abad lama. Baru Undang-Undang Dasar kita tuh diubah, di amandemen. Itu ya. Kemudian ada 4 kali amandemen. Tahun 99, tahun 2000, tahun 2000, 2001, terakhir 2002. Itu diubah Undang-Undang Dasar. Kemudian silakan kamu tulis hal yang penting. Atau kalau ada pertanyaan silakan ditulis. Satu orang harus menulis satu pertanyaan. Ya, untuk disampaikan nanti. Perhatikan baik-baik videonya. Tulis hal yang Siapa yang tahu apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Kali ini kita akan membahas mengenai tujuan dan manfaat amandemen Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Secara umum, amandemen dapat diartikan sebagai perubahan suatu dokumen tertentu. Hal ini dilakukan dengan tujuan tertentu. Undang-Undang Dasar 1945 mengalami beberapa amandemen untuk membuat peraturan amandemen yang lebih baik, sehingga tersebut membuat sistem penulisan Undang-Undang Dasar 1945 berubah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, amandemen adalah usul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan sebagainya. Sedangkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merupakan perubahan dengan tujuan melengkapi dan memperbaiki beberapa bagian dari undang-undang. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan dan manfaat Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 pernah melakukan amandemen sebanyak 4 kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.
Secara sederhana, amandemen dimaknai sebagai proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui dan melengkapi undang-undang sebelumnya. Amandemen UUD 1945 dilakukan bukan tanpa sebab, melainkan dengan tujuan tertentu. Manfaat amandemen UUD 1945. Di bawah ini merupakan manfaat dari amandemen UUD 1945, yaitu memperjuangkan hak masyarakat dan menghilangkan pasal-pasal yang mutafsir di dalam UUD 1945. Tujuan utama dari UUD 1945 adalah untuk masyarakat, sehingga untuk melakukan amandemen UUD 1945 memerlukan dukungan dari masyarakat. Video tadi ada yang mau bertanya, angkat tangan. Oke, benar. Kurang apa? Pasal berapa yang diubah? Oke, saya tulis di mana? Di sini bisa ini. Dan teman-temannya nulis pasal berapa saja yang diubah di amandemen itu. Amandemen tadi berapa kali? 4 kali. Nah, pasal berapa saja yang diubah di amandemen tadi? Pasal berapa saja ya? Ade, tanya apa Ade? Tahap-tahap amandemen itu apa saja Pak? Tahap-tahap amandemen. Oh ya, pertanyaan kedua. Tahap-tahap amandemen itu apa saja? Berarti cara mengubahnya gimana Pak ya? Ditulis tahap-tahap perubahan Undang-Undang Dasar itu apa saja? Langkah-langkahnya. Tahap-tahap amandemen. Tahap-tahap amandemen itu apa saja? Jadi ada 2 pertanyaan dari teman kamu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita berkelompok. Nah, kelompoknya seperti apa? Kita berkelompok seperti minggu kemarin ya. Kelompoknya satu kelompok itu ada 4 siswa. Kamu kemarin kan 4 siswa tuh. Yang depan sini langsung ada ke belakang. Ini kan berempat, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cara mengerjakannya gimana? Ini saya sudah membuatkan LK di sini. Di sini kan ada LK tuh. Nanti di sini kamu isi tuh. Tadi kan ada 2 pertanyaan. Kamu diskusikan dengan kelompok kamu. Pertanyaan pertama apa? Pasal-pasal yang diubah. Yang kedua, tahap-tahap perubahan amandemen. Nah, silakan setelah ini kalian berkelompok sesuai kelompoknya kemarin, ya. Oke, saya berikan pertanyaan. Ya langsung berkelompok ke belakang, ada ke belakang. Kelompoknya itu. Nah ini ada ke belakang. Kursinya digeser juga boleh. Kursinya dibuka aja. Ada apa tak jelas tulisnya? Jawabannya ditulis di belakangnya. Ada tak jelas tulisnya? Di belakangnya. Ya, di belakangnya. Kalau pertanyaan tadi ditulis di belakang. Ya satu kertas. Ya ini. Sini. Waktunya sudah habis. Silakan kelompok mana yang berani presentasi ke depan? Oke, kelompoknya Bunga. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan yang lain disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9 pasal, yaitu pasal 5, pasal 7, pasal 19, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 17, pasal 20, dan pasal 21. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali ke posisi awal. Karena pembelajaran kita hari ini bagus. Oleh karena itu coba siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Oke. Gimana kesimpulannya? Tujuan dan manfaat pencerdasan 1945. Hak masyarakat. Tujuan masyarakat. Oke. Jadi tujuan perubahan amandemen itu untuk kepentingan masyarakat. Baik anak-anak, minggu depan silakan dipelajari bab 2. Kita adalah penilaian harian. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru selesai Pak. Iya, baru selesai mengajar tadi, Pak. Ini ada jam lagi sudah Pak. Sudah tidak ada, Pak. Alhamdulillah sudah habis. Bisa santai-santai, Pak. Iya. Ya kita ini melanjutkan Pak ya, melanjutkan kegiatan yang sudah kita rencanakan kemarin, bahwa setelah sesuai kesepakatan kita Iya. beberapa hari yang lalu setelah kita sepakat, tadi saya melakukan observasi langsung di kelas. Iya. Sesuai yang sudah kita sepakati bahwa fokus pengembangan kita pada hari ini adalah di pembelajaran diferensiasi. Iya, Bukan begitu Pak Beki? Iya, Pak, benar. Oke. Diferensiasi. Tapi tidak ada jam mengajar lagi sudah nih Pak? Sudah Pak? Ada, ya. Sudah Pak ya? Habis, Pak. Jadi kita bisa bincang-bincang santai Ya, nih Pak. santai, Pak, ya. Tadi pada saat pembelajaran Pak, ya secara umum sudah sangat luar biasa Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Pembelajaran yang sudah dilakukan sangat baik sudah menurut saya. Kalau menurut Bapak Victor sendiri, kalau seandainya diskalakan Pak dari 1 sampai 10, menurut Bapak sudah berada di posisi berapa? Kalau dari saya, Pak, ya, saya evaluasi diri saya sendiri itu skornya 8, Pak. 8 ya. Oh iya. Sangat merendah sekali. Kalau saya menilai bahkan sudah mendekati 10 itu Pak. Belum, Pak. 8, Pak, harus saya lihat, Pak. Karena ada. Oke, baik Pak Victor. Sesuai dengan yang sudah kita bahas kemarin, bahwa fokus pengembangan coaching supervisi akademik yang saya lakukan, kita akan berkembang dengan fokus di masalah pembelajaran diferensiasi. Nah, selama ini yang Pak Victor ketahui tentang pembelajaran diferensiasi itu seperti apa? Kalau pemahaman saya, Pak, ya, setelah mengikuti diklat IKM itu, Pak, jadi diferensiasi itu pengelompokan siswa, Pak, berdasarkan kan ada kognitif dan non kognitif, Pak, ya. Ya, kalau kognitif kan terkait pengetahuannya, ada yang tengah, bawah sama atas, Pak, itu diferensiasinya. Kalau yang non kognitif kan gaya belajar siswa, Pak. Kan ada yang apa? Kinestetik, auditory sama visual, ya itu, Pak, pengetahuan saya. Gaya belajar siswa lah, Pak, diferensiasi itu di dalam kelas itu, Pak. Iya. Kemudian tadi Pak saya mencatat Ya. di awal pembelajaran, menurut Bapak itu apa tidak perlu dilakukan asesmen atau diagnosa awal? Ya, Pak, seharusnya perlu tadi, Pak. Perlu ada asesmen awal untuk mengetahui diferensiasi non kognitif mungkin, Pak, ya, dari gaya belajarnya siswa itu.
seharusnya sangat perlu itu Pak untuk mengetahui itu Pak, gaya belajar siswa Pak setiap pembelajaran. Kemudian selain apa gaya belajar tadi, saya juga sempat melihat Pak Victor tadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan di awal pemain itu juga sebenarnya sudah bisa dikategorikan sebagai asesmen awal sih Pak. Oh iya Pak. Iya, iya. Nah kemudian terkait diferensiasi menurut Pak Victor tadi yang sudah dilakukan itu dari beberapa jenis-jenis sebenarnya pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi yang tadi sudah Bapak lakukan tuh di item-item mana saja? Iya Pak, kalau saya evaluasi diri saya Pak ya, tadi kan saya sudah menyampaikan slideshow video Pak ya, video materi pembelajaran. Setelah itu saya juga melakukan ceramah tanya jawab Pak, terus diskusi dengan siswa, terus ada presentasi di situ Pak. Jadi saya melakukan kegiatan itu Pak, diferensiasi. Iya. Itu termasuk di apa Pak? Di kategori di jenis diferensiasi apanya? Non kognitif gitu Pak. Enggak, maksudnya kan ada diferensiasi Proses. Oh iya Pak, prosesnya Pak. prosesnya gitu. Proses Pak ya tadi. Iya iya. Ya, itu proses Pak. Termasuk di kontennya juga Kontennya tadi juga, ya. sudah saya lihat. Ya pakai LK tadi Pak ya. Oke. Ya, produk juga presentasi gitu. Ya, kemudian ada video tadi Ya. yang saya lihat tadi Pak Ya. Tito. Ceramah juga itu juga penting menurut saya Pak Ya. untuk memenuhi apa Pak memenuhi tugas atau memfasilitasi peserta didik kita yang auditori bahasanya. Ya. Nah kemudian di sini untuk anak-anak yang memiliki gaya belajar apa istilahnya jadi ada berapa Pak? Kinestetik. Mungkin auditori, Kinestetik. kinestetik, Satunya lagi Pak. visual, Visual Pak iya. Pak. Kinestetik berarti Pak. Oke, yang untuk anak-anak kinestetik apa biasanya Pak yang bisa dilakukan? Nah, itu Pak yang biasa saya lakukan itu langsung mengamati ke tempat tertentu itu Pak. Langsung mengamati langsung Pak, kan mereka bisa keliling kelas, bisa keliling sekolah gitu kan Pak. Yang biasa saya lakukan itu Pak. Tadi dilakukan gitu. Nah, itu Pak. Tadi belum Pak. Ya belum dilakukan tadi Pak. Iya. Oh iya Pak. Iya. Punya audio sama visual tadi Pak. Iya, tadi Ya, saya Pak. amati auditori, visual itu Iya. sudah terfasilitasi Iya, kepada didik kita. Yang apa? Kinestetik. Yang kinestetik itu yang belum istilahnya. Iya. Nah kemudian dari kegiatan tadi Pak untuk masalah diferensiasi, menurut Bapak ini sudah konten, sudah proses, sudah kemudian dari produk. Menurut Bapak diferensiasi produk itu sebaiknya seperti apa? Seharusnya harus sesuai dengan kemampuan siswa Pak ya. Jadi siswa yang hobinya katakanlah buat video TikTok itu bisa di hasil produknya berupa materi di TikTok Pak. Kemudian yang suka bercerita itu seharusnya kita fasilitasi juga Pak lewat video, bisa direkam kan itu Pak. Tidak hanya di LK Pak ya seharusnya Pak. Ya, LK menulis di kertas itu Pak. Iya, benar sekali itu Pak. Saya sangat sependapat dengan Pak Victor tadi, jadi bahwa di produk tadi ada itu kita bisa arahkan sesuai keinginannya. Oh iya Pak. Keinginan mereka Pak. Tidak hanya di apa? Di LK LK, saja, iya, Pak, ya. iya. Jadi bisa diarahkan seperti itu. Iya. Pak Victor itu tahu ininya. Iya Pak. Jadi kesimpulannya Pak, menurut Bapak apakah pembelajaran diferensiasi itu secara ketercapaian itu berapa persen?
Kalau menurut saya tadi Pak, Iya, ini katanya bulannya kita Pak. 70% Pak ya. 70% yang sudah tercapai diferensiasi Oke, 70%. Iya. Nah, berarti kalau 70% artinya kan ya memang kesempurnaan itu milik Tuhan Pak. Kita Iya, tidak benar. mungkin 100%. Iya. Nah, minimal angka 90 ke atas kan masih bisa kita raih. Iya. Menurut Pak Victor nih, untuk tercapainya sebuah pembelajaran yang benar-benar berdiferensiasi, hal apa saja Pak yang bisa dilakukan? Yang harus dilakukan guru Pak ya. Dengan sendiri Jadi- laki guru. Iya. Jadi setiap guru itu harus tahu kemampuan siswa Pak. Kemampuan pengetahuannya, hobinya juga mungkin harus tahu Pak. Mengetahui gaya belajar siswanya seperti apa. Jadi siswa itu bukan satu suara Pak. Siswa itu kan berbeda-beda. Tinggal bagaimana guru memfasilitasi siswa yang ada di sekolah dan menggali potensinya. Belum tentu kan Pak, setiap siswa itu nanti kerjanya sama semua. Pasti mereka beda-beda, sesuai kemampuannya harus digali. Mungkin yang suka main video bisa konten kreator nanti Pak ya. Bisa jadi konten kreator. Jadi tugas guru ya mengetahui potensi siswa di kelas itu. Kalau secara pribadi Bapak selaku guru, Pak sebagai guru, hal apa kira-kira Pak yang akan direncanakan baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang terkait pengembangan atau kompetensi ya kita lah sebagai guru untuk tetap istilahnya tujuan dari pembelajaran yang berdiferensiasi itu di implementasi guru-guru merdeka itu bisa tetap stabil kita lakukan. Kalau dari saya Pak, seharusnya sekolah juga turut memfasilitasi Pak. Oh begitu. Iya, ada fasilitas dari sekolah Pak ya, katakanlah media belajarnya Pak, media belajar. Kan kita sudah punya MIPOD Pak ya, Oke. itu kan visual bisa, auditori bisa, yang kinestetik Pak. Itu kita butuhkan sejenis, misalnya kertas-kertas karton, atau spidol Pak. Kita kan sudah nggak pakai spidol Pak ini. Iya. Kertas karton, media belajar itu Pak, media belajar yang manual, kertas kan bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran juga Pak. Itu yang belum ada di sekolah kita Pak. Kemudian untuk perangkatnya Pak, untuk perangkat mengajar, nah, itu kan setiap guru permapel katakanlah Pak, permapel disediakan, diberikan kertas satu ring atau diberikan printer itu Pak. Penting itu Pak. Iya. Terkait dengan pengembangan diri, Bapak ada Kalau saya Pak biasanya itu ikut pelatihan itu Pak, ikut pelatihan via YouTube, kemudian ikut apa lupa saya Pak. yang penting kan Yang lebih banyak itu Google ya GMT itu Pak, apalagi CGP nanti kok bagus itu Pak. Oh iya. Pengembangan dirinya. Nah, kalau Pak Victor tadi sudah tahu Pak, sudah tahu hal apa sih yang harus dilakukan, disiapkan, direncanakan guna untuk tercapainya pembelajaran yang berpihak pada murid Pak, yang diferensiasi itu. Nah, ini kapan rencana Pak? Istilahnya hal-hal tadi, keinginan Pak Victor tadi seperti ingin segera direalisasikan itu kapan? Adanya tadi apa, memang mau ikut kertas, printer, kemudian mau ikut latihan. Itu rencana kapan Pak Victor? Kalau saya sudah dilakukan itu Pak, Sudah saya lakukan, dilakukan. tapi mungkin kurang maksimal Pak ya. Oke. Kurang maksimal dalam melakukan hal tersebut. Soalnya banyak kegiatan Pak di sekolah kita ini. Banyak kegiatan, jadi mungkin diberi waktu khusus untuk melakukan itu Pak. Tapi Pasti yang di luar jam mengajar kan Pak ya. ini tetap ada perencanaan gitu, Iya, jangka perencanaan panjangnya jangka panjangnya ya. untuk melakukan kegiatan-kegiatan pengembangan diri lebih ada gitu. Iya ada Pak. Target Pak itu Pak. Target waktu Iya. kapan gitu? Saya biasanya Pak ya kalau ikut pengembangan diri itu 1 tahun mungkin 2 kali Pak.
setahun 2 kali. Setahun 2 kali ya, sudah terprogram dari saya Pak. Selain menambah angka kredit Pak ya. Jadi nggak bisa gitu di apa 3 bulan sekali Oh. minimal, jadi tahun 4 kali. Ya, bisa itu Pak. Kan ada komunitas kita Pak. Iya, iya. Ya, itu bisa 3 bulan sekali, bisa setahun jadi 4 kali bisa Pak. Baik Pak Victor, jadi secara umum keseluruhan saya cukup puas hasil pembicaraan Pak Victor. Dan semoga kedepannya Bapak selaku guru yang tadi sudah sangat memiliki cita mulia untuk pembelajaran yang berpihak pada siswa melalui pembelajaran diferensiasinya yang sudah tinggal 30% kan Pak, tinggal 30%. Dan ini akan saya yakin bisa tertutupi dengan Bapak nanti memenuhi unsur-unsur tadi yang Bapak sampaikan. Dan saya yakin dari berapa tadi nilai 80 ya Pak, akan beranjak kepada 98 Pak. Ya Pak. Amin. Baik Pak, saya terima kasih Ya, Pak ya. Victor Terima atas kasih, Pak. waktunya. Ya. Sudah ada telepon dari istri Pak. Oh iya. Jemput Anda. Oh iya Pak. Sekali lagi terima kasih. Ya, Pak ya, Victor sama-sama. atas waktunya. Sukses, Pak. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.